kerinduan kami umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau selalu Engkau pun ada, memberkati dan menolong dalam segala pergumulan kami, bahkan terhadap anak-anak kami pun, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang keberadaannya ada, memberkati, menolong dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kami mohonkan menerjemahkan dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 9. Worshipnya PowerPoint tidak sempat saya buat karena mati lampu tadi malam. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Ya, kita akan membaca bagian ini, Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan membacanya mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Alangkah baiknya ayat 4 ya, mulainya. Ya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Beberapa ayat bagian ini saya bacakan judulnya, perikopnya berjudul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Ya, sedemikian jauh, dan perikop berikutnya nanti silakan Bapak Ibu Saudara mengamati dan membacanya sambil kita belajar mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada di dalam istilah orang Ibrani atau bangsa Yahudi itu Shema Yisrael. Shema Yisrael itu adalah sebagai suatu panggilan bagi Israel untuk mendengar firman Tuhan. Nah, ayat-ayat ini yang kita baca ini adalah panggilan itu, dan selalu dibacakan setiap mereka sembahyang, setiap mereka menghadap Tuhan. Bahkan melafalkan Shema itu 3 kali dalam sehari. Jadi ada istilah 3 kali dalam sehari aku menyembah Tuhan. Ada yang bilang 7 kali kalau di dalam kitab Daniel. Tetapi intinya setiap 3 kali mereka datang kepada Tuhan, dan Shema ini harus dibacakan dalam bahasa mereka. Mengapa hal ini penting? Rupanya kita melihat dari hal ini, inilah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan pada keluarga Israel untuk terus mengajarkan. Apa yang diajarkan? Kasih Allah. Kenapa kasih Allah? Kasih Allah itu harus bulat, harus utuh, harus segenap, jangan sisa-sisa, tapi dengan seluruh hidup, hati, keberadaan dan seterusnya. Dan dengan demikianlah menjamin hidup bangsa Israel dan anak-anaknya. Dan pada zaman sekarang hendaknya demikian.
Jaminan kita dunia akan berubah. Jangankan dunia, media sosial termasuk barang elektronik, ya HP saya pikir HP dulu waktu 2017 paling canggih bagi saya. Tetapi hari ini paling lemot. Mungkin karena apa, dan juga YouTube-nya nggak bisa dibuka lagi. Maksudnya adalah zaman bisa berubah semuanya, elektronik bisa berganti sana sini, dan juga situasi dan kondisi. Tetapi rasa takut kepada Tuhan itu harus diperdengarkan, dan itu yang akan menuntun anak-anak dan keturunan kita. Karena satu waktu misalnya seperti permisi saya sebutkan, Bapak J, Mama J, anak-anak sudah pergi, tidak bersama-sama lagi. Tetapi firman Tuhan, sema itu atau takut akan Tuhan itulah yang akan menuntun kemanapun mereka pergi, sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Maka dikatakan itulah janji Tuhan. Tuhan akan memberikan panjang umur, Tuhan akan memberikan baik keadaanmu, Tuhan akan memberikan hidup yang berkelimpahan susu dan madu. Dan berikutnya banyak janji Allah. Hukum utama ini harus ditegakkan di umat itu. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketetapan dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 ini, ia ingin kita terus menerus, bukan pada nenek moyang dulu. Kadang-kadang ada yang mengetahui itu dulu cocok. Tetapi rasa sema ini atau rasa mengasihi, hukum ini berlaku dari dulu, sekarang sampai selamanya, bahkan sampai nanti di surga. Amin. Kasih kepada Tuhan tidak akan sia-sia kepada kita dan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari pun berarti bagaimana kita harus bersama dengan anak kita. Bagaimana kehadiran kita, maka dikatakan sebagai orang tua. Jangan kita menganggap pendidikan itu hanya punya bapak guru. Bapak guru di sekolah itu hanya berapa jam? Bapak guru 6 jam ya, 7 jam paling lama. Ada yang katanya, ada yang kalau di NTT itu katanya full day, jadi berapa jam? Ya sekitar begitu juga sih. Ada yang libur. Nah, tetapi maksudnya terbatas adanya. Tetapi pendidikan dasar, rasa hormat dan kagum takut kita kepada Tuhan, yang pertama dari mana? Rumah tangga. Nanti kita akan belajar contoh yang konkret, sangat nyata. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kepada Allah adalah ayat 5 ini. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pada usia anak-anak kita, banyak versi dalam mereka mengasihi. Ya, ada kalanya anak-anak bilang cinta saya yang pertama kalau anak perempuan kepada ayah saya. Cinta saya pertama kalau anak laki-laki bilang kepada ibu saya. Tetapi haruslah orang Israel dan kita sampai sekarang menanamkan cinta pertama anak-anak kita harusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi kepada orang tuanya boleh, tapi itu nomor 2. Yang pertama harus ditanamkan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada pemilik kehidupan, kepada yang mempunyai segala sesuatunya, karena kita pun berasal dari Dia. Nah, ini tanaman berarti jangan ada orang beranggap tidak, saya melahirkan dia. Memang benar, orang tua melahirkan dia, tetapi tanpa Tuhan maka tidak akan ada di dunia ini. Jadi mulai dari kecil pun tanamkanlah rasa hormat kepada Tuhan. Maka kemana saja rasa hormat dan takut akan Tuhan menyertai dia. Kalau kita mungkin dalam buayan, kita akan bersama dengan dia 24 jam. Ketika remaja sudah mulai dia mau lihat kondisi alam semesta, maksudnya tidak betah di rumah, dan banyak hal yang akan dihadapi ke depan. Tetapi rasa ini atau hukum ini ketika disampaikan kepada mereka akan menyertai manapun mereka berada. Maka ketika mereka mengambil keputusan, mereka ingat, apakah ini keputusan sesuai dengan takut akan Tuhan atau tidak. Ketika mereka akan melangkah, apakah ini akan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita tergolong orang tua yang suka mengajar anak-anak kita takut akan Tuhan, atau
orang tua yang abai. Karena kalau orang tua yang mengajarkan anak-anak Tuhan akan menjadikan keturunan ilahi, diberkati Tuhan sepanjang umurnya, bahkan panjang umur, berlimpah baik keadaannya dan janji-janji Allah. Baik, yang kita akan belajar di sini dalam mengajar perintah Tuhan, takut akan Tuhan ini berulang-ulang. Kata berulang-ulang yang sebagai keterangan di sini kita akan belajar ini. Bapak Ibu Saudara, ketika mengajar sesuatu hal kepada anak kita, dituntut berulang-ulang. Mengapa? Yang pertama kita melihat bahwa anak-anak itu cepat lupa, atau bukan cepat lupa ya, anak-anak kecil yang memang pada dasarnya mereka belum bisa mengembangkan pikirannya dengan baik. Jadi hari ini kita bilang, misalnya kepada anak kecil, jangan lakukan itu. Tetapi justru ada kata jangan, ada seorang anak kecil, kalau kata jangan dia cepat lakukan. Nah, terbaliknya itu. Nah, inilah kadang-kadang anak-anak ia punya karakternya memang berbeda setiap anak, dan kita bangga Allah yang menciptakan anak-anak kita. Tapi yang saya mau katakan, didiklah mereka sejak kecil. Kalau kita didik mereka takut akan Tuhan, maka tidak akan sakit kepala kita ketika mereka besar. Tetapi kalau kita membiarkan anak-anak kita serahkan kepada guru di sekolah, kepada guru sekolah minggu, hanya kepada pendeta mungkin atau seterusnya, tidak di rumahnya aneh-aneh, maka akan terjadi juga akan yang aneh-aneh. Contoh kecil, kemarin dalam rapat di desa dibilang begini, kebiasaan buang sampah itu sebenarnya sudah di SD itu diajarkan ya, itu tong sampah. Tetapi karena di rumah kebiasaan, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kebiasaan kita apa? Bilang buang sampah di tempatnya. Itu amin. Di sekolah sudah ada, di rumah diajarkan. Tapi secara replay, ketika habis makan permen, biasanya orang tua apa? Puji Tuhan kalau dia punya, oh itu tong sampah, dan langsung buat tong sampah. Tapi kebanyakan ada jendela, ada saluran air. Nah, kemarin itu kenapa saya postkan itu, kita ketiban berkat dari mana? Dari hulu. Saya nggak mau bilang dari mana, karena hulu itu ada dari sana. Jadi penuh pas saya bangun, ibu pendeta bilang, wah luar biasa kerja berat hari ini. Oh banyak berkat tuh. Nggak bisa mengalir air, makanya harus dikerok. Nah, yang saya mau berbicara adalah itu dimulai dari mana? Dari rumah. Kalau bapak guru keluar juga, tapi kalau dari rumahnya, atau misalnya kebiasaan kita di mobil, di motor, di apa saja, misalnya habis makan sesuatu, kebanyakan kita kan supaya gampang buang. Tapi coba kalau bapak saudara pergi ke Singapura, buang kok didenda, langsung dicatat itu plat nomor, dikirimi tagihannya, dendanya. Nah, tapi kita di Indonesia masih lumrah. Tapi saking lumrahnya dia buang sembarang, akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Malaria sekarang katanya banyak di dalam puskesmas penuh. Anak-anak kita kalau setiap hari ya, sekalian kampanye saya tadi kemarin ya, pakai autanka atau apa dengan bersih rumah dan seterusnya, karena memang DBD banyak sekarang di semua puskesmas. Nah, yang saya mau katakan bukan hanya itu tambahan saja. Peranan pendidikan anak, terutama hal rohani, ayat 5 sampai 9 ini, pembinaan rohani anak-anak seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua. Ayo kita baca Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Oke, saya tanya di ruangan ini sebagai aplikasi langsung, apakah Bapak Ibu Saudara sayang sama anak-anak? Amin? Amin. Kalau kalian bilang sayang, ya bahaya itu. Kita semua sayang kepada anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, mereka itu bukan hanya anak Bapak Ibu Saudara lahirkan, tapi Tuhan punya rencana bagi setiap anak. Amin. Untuk itu tanamkan yang pertama, kalau kita sayang sebagai orang tua, sayang kepada anak-anaknya, tanamkan cinta akan Tuhan pertama. Jangan juga cinta kepada sesamanya terlebih utama, atau cinta kepada
media. Anak ini repot, rewel saja. Nih, sudah. Pegang HP dari pagi sampai malam, kasih pegang HP. Ya bukan nggak baik, boleh. Tetapi kalau senantiasa ada di media sosial tuh matanya melotot, mau merah-merah, pagi-pagi, mamanya enak bilang supaya diam. Baik nggak Bapak Saudara? Tidak baik, akan mencelakakan dia sendiri. Di kesehatannya boleh bermain, boleh serahkan, tetapi jangan sepanjang hari sampai matanya belok ke sini, matanya merah, ada yang kayak orang gitu kan. Karena apa? Mau gampangnya. Jadi cara kita mendidik anak dan kata kapan? Berulang. Bosan gak Bapak Saudara? Ayo yang jadi mama-mama, bosan gak bicara sama anaknya? Kadang-kadang nggak mau dengar. Ya ada kalahnya yang begitu. Tapi firman Tuhan berkata, itulah peran orang tua harus sabar. Sampaikan kapan? Berulang. Jadi berulang itu artinya apa? Terus menerus, nggak ada kata berhenti. Jadi apalagi yang minta maaf dalam saudara, ibu kembar dua. Jadi ketika anak mulai tumbuh remaja nanti, jangan henti, bicara aja. Walaupun anaknya bilang, kita dengar dia rusak, gak apa-apa. Sampaikan, tapi sampaikan takkan Tuhan. Jangan sampaikan yang lain. Ya, contoh orang tua. Nah, nanti kalau ada tamu itu bapak-bapak yang pakai baju hitam, jaket kulit. Dia itu pakai kumis, minta maaf yang ada kulit di sini. Maksudnya dia gambarkan begitu tuh. Terus dia ketok pintu. Waktu dia ketok pintu, buka boleh, tapi bilang